زدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 15 Jumadal Akhirah 1442 kita lanjutkan tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 17 yaitu surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 112 insyaallah taala. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh, apapun yang kami ubah atau kami hapus, min ayatin dari satu ayat, au nunsiha atau kami melupakannya, menjadikan lupa terhadapnya, na'ti kami akan mendatangkan bi khairim minha dengan sesuatu yang lebih baik dari ayat tersebut. Au misliha atau yang semisal dengannya. Alam ta'lam, bukankah kau tahu annallaha bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengingkari perkataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya ayat Allah atau kalam Allah tidak boleh diubah-ubah, dihapus-hapus begitu. Kalau Allah sudah kirimkan Taurat, ya sudah, Taurat pakai sampai hari kiamat. Jangan diubah-ubah, jangan dibuat Quran baru, jangan dibawa kitab suci baru. Nah, itu mereka menolaknya begitu. Hukum Allah jangan diubah-ubah. Kalau diubah-ubah diganti baru, kami nggak mau terima. Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Wahai orang-orang Yahudi, apapun yang Allah ubah atau Allah ganti dari ayat-ayat Allah atau Allah lupakan karena akan diganti yang baru, maka itu nanti Allah akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Dan ini haknya Allah. Kenapa hanya Allah? Allah itu kan ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi orang-orang Yahudi, mereka menolak Quran, mereka sebenarnya bukan karena keyakinan bahwasanya ayat Allah tidak boleh diganti dengan ayat yang lain sesuai kehendak Allah, tidak. Tapi mereka menolaknya hanya semata-mata karena kekafiran mereka.
Karena kalau mereka menggunakan akal mereka, pasti mereka akan menerima bahwasanya Allah itu berhak untuk mengubah hukum, terserah Allah. Karena Allah itu yang membuat hukum untuk bumi ini. Bumi yang menciptakan Allah. Yang membuat hukum siapa? Allah. Karena itu kalau Allah mau membuat hukum yang baru diubah-ubah, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak menerima hal tersebut? Padahal hal tersebut sudah terjadi sejak zaman kuno dulu. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, syariat-syariatnya itu banyak yang diubah pada saat syariat Taurat. Contoh misalnya, Nabi Adam melahirkan putra-putri, ya kan? Nah, putra-putri Nabi Adam itu zaman dulu boleh saling menikah. Jadi putranya Nabi Adam menikah dengan putrinya Nabi Adam, nggak apa-apa. Karena zaman dulu memang manusia masih sedikit. Nah, sekarang ini kalau kita punya anak putra-putri saling dinikahkan, nggak bisa, haram karena mahram. Kakak menikahi adiknya, nggak bisa, itu adalah mahram. Zaman dulu boleh. Lah kenapa sekarang kemudian tidak diperbolehkan? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud na'ti bi khairin minha. Kami datangkan ayat yang lebih baik sehingga hukum yang dulu dihapus, diubah, didatangkan yang lebih baik. Yang dimaksud khairin, lebih baik, ini bukan berarti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dulu tidak paham, oh dikasih hukum begini ternyata nggak pas, maka diganti yang lebih baik. Tidak seperti itu. Yang dimaksud lebih baik ini adalah lebih baik yaitu dengan melihat maslahat untuk manusia. Dulu Nabi Adam diperbolehkan menikahkan anak putra dengan putrinya. Kenapa? Ya memang manusia masih sedikit. Lah setelah itu manusia sudah banyak. Nah, maka Allah mengetahui bahwasanya yang lebih maslahat untuk manusia adalah hukumnya diubah, maka diubah. Nabi Nuh dulu turun dari kapal. Allah memberikan hukum, boleh semua hewan dimakan, nggak ada masalah. Makan kucing boleh, makan singa boleh, makan tikus boleh, Pak. Dulu, ini hukum dulu. Ketika Nabi Nuh turun dari kapalnya, Allah halalkan seluruh hewan apapun juga. Yang suka kecoa boleh makan kecoa, digoreng, enak mungkin. Nah, saya nggak pernah mencoba. Tapi setelah itu Allah kemudian mengubah hukum. Nah, sekarang sudah turun dari kapal, sudah ketemu dengan makhluk-makhluk Allah yang banyak di atas muka bumi, sudah ketemu dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, maka hewan-hewan sebagiannya kemudian diharamkan oleh Allah. Dalam kitab Taurat ada pengharaman apa-apa yang dulu di masa Nabi Nuh dihalalkan. Nah, seperti itu namanya mansukh, nasikh mansukh namanya. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang sangat masuk akal. Kenapa? Karena memang ini hukum milik Allah. Yang berhak menetapkan hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ala lahul khalqu wal amru. Ala ketahuilah, lahu hanya milik Allah, al khalqu penciptaan atau makhluk, wal amru dan seluruh perintah. Artinya hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menetapkan hukum apapun bebas. Allah mau memerintahkan perintah apapun bebas. Nah, karena itu dalam Al-Qur'an ada istilah nasikh mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ayatnya yang dihapus sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Itu kita temukan dalam Al-Qur'an, banyak seperti itu. Contoh misalnya, dulu kalau ada wanita yang berzina, naudzubillah, maka hukumannya tidak ada rajam, nggak ada, cambuk nggak ada. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 15? Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Kalau ada wanita-wanita di antara kalian berzina, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Cari 4 saksi. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Kalau sudah ada 4 saksi mengatakan bahwa dia berzina, maka ditahan di dalam rumah, dibui dalam rumahnya. Hatta yatawaffahunal maut, sampai matinya. Ini hukum Islam dulu, Pak. Kalau ada wanita berzina, nggak ada rajam, nggak ada cambuk, nggak ada. Tapi dihukum ditaruh dalam rumah, nggak boleh keluar. Ke pasar nggak boleh, salat ke masjid nggak boleh. Di rumah terus, toktil di situ. Yang lain-lain pada keluar untuk salat Id, dia tetap berada di rumah. Sampai kapan? Sampai mati. Salahnya sendiri berzina. Tapi Allah kemudian mengatakan, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan memberikan jalan yang lain, maksudnya hukum yang lain, hukum yang baru. Nah, ternyata betul Allah datangkan hukum baru.
yaitu kirim Nabi Muhammad SAW, dikirimi wahyu yang baru. Apa wahyunya? Siapa yang berzina, kalau dia itu sudah muhsan, sudah pernah menikah, sudah pernah hubungan intim dengan istrinya atau suaminya, maka hukumannya dirajam. Tapi kalau belum pernah menikah, maka hukumannya hanyalah dicambuk, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu adalah hukum baru, adalah pengganti dari hukum yang disebutkan pada surah An-Nisa ayat 15 ini. Karena itu kita kalau mempelajari Quran itu harus dengan guru. Tidak boleh kita pelajari Quran dengan terjemah toktil kemudian dipahami sendiri. Kenapa? Karena ayat-ayat Quran itu ada yang mansukh. Mansukh itu sudah dihapus, hukumnya sudah nggak berlaku lagi. Karena kalau kita tanpa guru belajar Quran, nanti kita akan mengatakan, nih dalilnya Quran, bahwasanya wanita kalau berzina nggak ada rajam, nggak usah rajam lagi di Indonesia, rajam mengerikan. Ganti apa? Ganti dibuih saja sampai mati. Ini berarti memahami Quran sesuai pemikiran sendiri, tidak paham mana yang mansukh, mana yang nasikh. Karena itu Sayyidina Ali pernah melihat seseorang yang ceramah di masjid seperti ini. Kemudian ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, kamu kok berani ceramah-ceramah begitu? Ya, nampilkan dalil-dalil Quran, hadis. Kamu itu tahu nasikh mansukh apa enggak? Saya enggak paham. Kamu itu paham enggak? Ada namanya mutlak, muqayyad. Paham enggak? Enggak paham. Ada mubayyan, ada mujmal dan sebagainya. Paham enggak? Enggak paham. Maka Sayyidina Ali mengatakan, halakta wa ahlakta. Berarti kamu itu binasa dan kamu membinasakan orang banyak. Karena kamu ngawur, menyampaikan dakwah secara apa? Ngawur. Nah, maka dakwah Islam ini harus disampaikan dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Karena itu sejak zaman dulu sampai sekarang namanya ilmu itu diambil dari guru, dari gurunya sampai sambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya misalnya, saya ngajar seperti ini. Apakah saya dulu juga belajar? Wajib belajar. Kalau tidak belajar nggak boleh saya ngomong kayak begini. Dari mana saya dapat ilmunya gini? Ngomong kayak begini, ngawur nanti. Nah, maka harus ada gurunya mengambil dari gurunya, dan seterusnya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Beliau mengatakan, tasma'un, kalian wahai para sahabat mendengar dari saya, dari Nabi. Wa yusma'u minkum, nanti akan didengar dari kalian. Wa yusma'u mimman yusma'u minkum, lalu akan didengar oleh orang yang setelahnya. Terus turun temurun ilmu seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, kembali ke sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam Quran ada istilah nasikh mansukh. Nah, kalau kita pelajari nasikh mansukh nanti banyak macamnya. Dalam ayat ini Allah mengatakan na'ti bi khairin, kami akan datangkan yang lebih baik, au misliha, atau yang semisal dengannya. Karena itu para ulama membagi ayat-ayat yang dimansukh kemudian diganti dengan sesuatu yang baru, itu ada yang diganti dengan yang lebih berat, ada yang diganti dengan yang lebih ringan, ada yang diganti dengan yang sepadan atau semisal. Contoh misalnya tadi, seorang wanita berzina, apa hukumannya? Ditahan di rumah sampai mati. Nah, ini kan berat, Pak. Nggak boleh keluar dari rumah sampai mati, berat ini. Bagaimana kalau dia berzinanya usia 20 tahun, matinya adalah usia 80, berarti sudah berapa tahun dia dalam rumah itu? Nah, maka ini sesuatu yang memberatkan. Karena itu Allah ganti dengan hukum yang lebih ringan. Ya sudah, tidak usah ditahan, tapi cukup dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Setelah itu beres, boleh kembali ke kampungnya sendiri. Nah, maka ini adalah hukum yang ringan. Ada lagi hukum yang lebih berat. Contohnya misalnya, zaman dulu umat Islam puasa hanya wajibnya adalah 3 hari dalam setiap bulan. Sebagian pendapat mengatakan bahwa wajibnya umat Islam puasa itu adalah dalam 1 tahun itu hanya 1 hari, hari Asyura. Nah, ini ringan sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengubahnya. 1 tahun bukan 1 hari, tetapi 1 tahun 1 bulan puasa Ramadan. Nah, ini berarti dimansuh, diubah dengan hukum yang baru yang lebih berat. Meskipun lebih berat, itu tetap saja khairin, lebih baik. Karena kalau kita puasa 1 hari, berarti pahala kita juga pahala 1 hari saja. Kesucian hati kita, kesucian tubuh kita, ya baru sedikit itu. Tapi ditambah oleh Allah, tidak cukup 1 hari, 30 hari. Kenapa? Supaya hatimu lebih suci, supaya dosa-dosamu lebih bersih, supaya engkau lebih terdidik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini malah lebih baik. Ada juga yang diganti dengan yang sepadan. Contohnya misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran,
pada surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan memberikan kiblat kepada engkau, kiblat yang lain yang kamu sukai. Nah, itu maksudnya adalah dulu Nabi Muhammad SAW salatnya tidak menghadap ke arah Ka'bah, tapi menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Ini Madinah, ini Mekah di selatan, kemudian ke utara lagi ada Madinah, ke utara lagi ada Baitul Maqdis. Nah, Rasulullah ketika masih di Mekah, beliau salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi otomatis menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka berarti menghadap ke arah utara. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, maka beliau masih menghadap salatnya ke arah Baitul Maqdis. Berarti beliau menghadap ke arah utara dan membelakangi arah selatan, membelakangi kiblat. Maka dalam hati Nabi ada perasaan kurang nyaman. Ka'bah ini lebih saya sukai, lebih disukai oleh Nabi SAW. Sehingga beliau pengennya itu kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah, bukan ke arah Baitul Maqdis. Nah, maka Allah turunkan ayat ini, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Baik, saya ubah, sekarang kiblatnya adalah kiblat yang engkau sukai, yaitu ke arah Ka'bah. Akhirnya orang-orang Madinah sholatnya balik total, Pak. Yang asalnya dulu menghadap ke arah utara Baitul Maqdis, balik total menghadap ke arah selatan, ke arah Mekkah. Kalau dulu Nabi masih di Mekkah, beliau santai saja, sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kenapa? Beliau bisa sholat di balik Ka'bah. Ya, ini misalnya Ka'bah, gitu. Nah, beliau sholatnya di arah selatannya Ka'bah, otomatis menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi juga menghadap ke arah Ka'bah. Jadi menghadap dua-duanya, menghadap Baitul Maqdis juga menghadap Ka'bah. Tapi begitu sudah pindah ke Madinah, jadi kurang nyaman hatinya karena beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis dan beliau membelakangi arah Ka'bah. Nah, maka diganti oleh Allah. Nah, ini contoh ganti yang sepadan. Mau menghadap ke utara, mau menghadap ke selatan, mau menghadap timur atau menghadap barat, ini beratnya sama. Berbeda dengan yang tadi, hukumannya bisa lebih ringan, bisa lebih berat. Kemudian Allah mengatakan, alam ta'lam, bukankah engkau tahu, annallaha, bahwasanya Allah itu, lahu, hanya miliknya, mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit-langit dan bumi. Wa ma lakum, dan tidak ada bagi kalian, min dunillah, selain Allah, miwaliyin, pengurus, wala nasirin, juga penolong. Maksud ayat ini adalah bahwa karena Allah itulah yang memiliki langit-langit dan bumi, yang merajai langit-langit yang bumi, maka berarti Allah berhak untuk membuat hukum, terserah Allah. Kenapa? Langit bumi ciptaan Allah. Sama dengan kalau kita buat rumah, Pak. Kita buat rumah, mau bentuk apapun ya terserah kita. Itu rumah kita. Tukang tidak boleh protes. Kipi ya Pak, kok bentuknya kayak gini? Nah, tukang cuma menjalankan saja, terserah pemilik rumahnya. Mau bentuknya teng pletot atau bentuknya bunder atau kotak, ya terserah apa kepada pemilik rumahnya. Nah, siapa yang memiliki langit dan bumi? Allah. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kasih hukum apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengingkari perkataan Yahudi yang mereka tidak mau kalau kitab Taurat diganti dengan kitab Quran. Mereka pilihnya Taurat terus sampai kiamat. Nah, maka Allah turunkan ayat ini untuk menyuruh mereka berpikir, bahwa kamu itu pakai akalmu. Yang menciptakan langit bumi siapa? Yang menurunkan Taurat dulu juga siapa? Ini kan semuanya perbuatan Allah. Jadi haknya Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau umat Islam cukup dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itulah yang menciptakan apapun yang Dia kehendaki dan Dia memilih dari sebagian ciptaannya. Maka lahumul khiyarah. Tidak ada hak bagi makhluk untuk milih, enggak ada. Makhluk itu hanya taat, cukup, selesai. Enggak ada hak milih untuk makhluk ini. Ya Allah, saya pilih Taurat, enggak ada. Ya Allah, saya pilih jangan ada rajam saja, enggak ada. Ya Allah, saya pilih poligami itu maksimalnya 10, jangan 4, enggak ada. Ini terserah Allah, hukum itu yang buat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian mengatakan, apakah turiduna, kalian ingin, antas'alu, untuk bertanya, rasulakum, kepada rasul kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama, sebagaimana su'ila, telah ditanya Musa, Nabi Musa, min qabl, sebelum ini, wa may yatabaddalil kufra, barang siapa yang mengganti kekafiran,
bil imani dengan iman, maksudnya pilih kafir daripada iman, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat, sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Maksud ayat ini adalah pengingkaran, jangan sampai kita umat Nabi Muhammad SAW banyak tanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Bani Israel banyak tanya kepada Nabi Musa SAW. Mereka banyak tanya bukan dalam rangka untuk mencari ilmu, tapi banyak tanya dalam rangka untuk membantah. Disuruh oleh Nabi Musa, ini ada orang mati, supaya diketahui siapa yang membunuhnya, sembelih sapi. Mereka membantah, apa kaitannya sapi dengan orang mati? Akhirnya tanya, sapi apa nih? Udah dijawab, sapinya yang tengah-tengah, jangan tua, jangan muda. Masih tanya lagi, warna apa? Oh, sapi kok warna apa? Ya sapi ya warnanya biasalah. Biasanya sapi apa warnanya? Neko-neko mereka. Jadi ringkasnya ayat ini melarang bertanya neko-neko dalam masalah Islam ini. Apapun disampaikan Nabi sudah selesai, amalkan selesai. Nggak perlu banyak tanya. Kalau mau bertanya boleh apabila memang perlu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Jadi bukan pertanyaan untuk neko-neko, bukan. Contoh gini, disampaikan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjidnya. Hadisnya sahih. Meskipun Nabi tidak melarang wanita sholat di masjid, nggak ada masalah. Ada yang suka ke masjid, silahkan. Karena di masjid banyak fadilahnya. Misalnya di masjid mendengar bacaan-bacaan yang bagus, imamnya bacaannya bagus misalnya, yang dia tidak pernah dia dengar di rumahnya, sehingga lebih suka ke masjid, nggak ada masalah. Apalagi di masjid setelah maghrib ada pengajian, sehingga ibu-ibu suka sholatnya maghrib di masjid supaya habis itu ikut pengajian, nggak ada masalah. Tapi hadis Nabi harus diterima. Nabi mengatakan sholat wanita di rumah lebih baik, harus diterima. Nggak usah pakai neko-neko bertanya, bagaimana kalau ada seorang wanita diizinkan oleh suaminya sepanjang hari untuk di luar rumah, kemudian apakah sholatnya tetap lebih baik di rumah? Ini pertanyaan neko-neko nih seperti ini. Nabi mengatakan seperti itu, ya sudah, titik, nggak usah pakai neko-neko lagi. Karena itu pernah Ibnu Umar ditanya bagaimana seandainya, maka beliau mengatakan do'ara'aita fil Yaman, kamu buang saja bagaimana itu ke Yaman sana, nggak usah tanya lagi di sini. Ini kampung Madinah, ini kota Madinah adalah kampung ilmu, bukan seandainya buang di Yaman saja, nggak usah ditanyakan di sini. Maka hadis Nabi terima apa adanya, ayat Quran terima apa adanya, nggak usah pakai kita menggunakan nalar kita seperti ini seperti itu. Kecuali kalau bertanyanya untuk diamalkan, nggak ada masalah. Bertanya misalnya, saya seorang wanita, saya setiap hari di luar rumah saya berdagang di pinggir jalan, buka warung gitu. Kemudian kalau saya mendengar azan zuhur, apakah saya sebaiknya sholat di masjid karena saya berdagangnya di depan masjid, atau saya pulang dulu ke rumah kemudian nanti balik ke warung lagi? Nah, ini kalau pertanyaan mau diamalkan boleh seperti itu, bukan untuk membantah atau untuk neko-neko. Kalau untuk bertanya seperti itu saya jawab, nah karena panjenengan jualnya di depan masjid, ya nggak usah pulang ke rumah, sholatnya di masjid aja. Orang jualnya di masjid, kenapa kita harus pulang ke rumah? Aneh seperti itu. Sama dengan gini Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sholat setelah maghrib itu sunnahnya bukan di masjid tapi di rumah. Hadhihi sholatul buyut, kata Nabi, sholat setelah maghrib itu di rumah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah ini kalau ada yang bertanya, misalnya saya ikut pengajian ba'da maghrib, apakah saya pulang dulu ke rumah sholat sunnah kemudian balik lagi ke masjid? Nah kalau mau bertanya untuk diamalkan, saya jawab nih. Nah, karena Anda ada pengajian di masjid, nggak usah pulang, ya sholatnya apa? Di masjid aja. Pulang itu apa? Sholat di rumah itu kalau orang-orang yang memang tidak berada di masjid setelah maghrib sampai isya. Baik, kembali ke sini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ini peringatan untuk umat Islam. Wahai umat Islam, ketahuilah apa yang harus diketahui. Wadda, sangat ingin, katsirun, banyak, min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Lau yaruddunakum, andai mereka itu mengembalikan kalian, mim ba'di imanikum, setelah iman kalian, kuffara, menjadi orang-orang kafir lagi seperti mereka. Kenapa mereka ingin seperti itu? Hasadan, karena iri, min indi anfusihim, dari diri-diri mereka. Mim ba'di ma, setelah tabayyana lahum, jelas bagi mereka, al-haqqu, kebenaran. Fa'fu wasfahu, Allah memerintahkan maafkan mereka, ya, longgarkan mereka, maksudnya nggak usah dibalas, nggak usah direken.
hatta sehingga ya'tiyallahu Allah datangkan bi amrihi perintahnya, yaitu perintah yang lain. Innallaha sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita orang-orang kafir itu sangat ingin kalau umat Islam ini murtad semuanya. Jadi sebagaimana umat Islam pengen semua orang masuk Islam supaya mereka selamat dari neraka, demikian juga orang-orang kafir pengen semua umat Islam ini murtad supaya bareng-bareng sesat seperti mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak bakal ridho, tidak bakal puas orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kamu sampai kamu ikuti millah atau ajaran mereka. Maka Yahudi Nasrani ini seandainya mereka tidak mampu untuk memurtadkan umat Islam, mereka sudah cukup senang seandainya umat Islam ini tidak murtad tapi ikuti ajaran mereka. Nanti pada waktu Natal ikut-ikutan ke gereja, kemudian mengatakan selamat Natal, udah senang mereka. Wah, cocok kayak begini ya. Wong Islam sing lembek kayak begini yang cocok. Nah, mereka senang begitu. Nah, maka jangan sampai kita meniru apa yang mereka lakukan dalam peribadatan-peribadatan, nggak boleh. Mereka punya trompet khusus untuk Natalan, haram umat Islam pakai seperti itu. Mereka pakai topi khusus pada waktu Natalan itu, haram umat Islam pakai itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini adalah menyerupai peribadatan mereka, haram. Allah mengatakan hasadan min indi anfusihim. Mereka iri terhadap umat Islam setelah jelas kebenaran atas mereka. Maksudnya gimana? Setelah jelas betul-betul bahwa Nabi Muhammad yang datang adalah Nabi Muhammad yang asli, karena sifat-sifatnya sama persis dengan yang disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Injil mereka. Mereka punya kitab suci, di dalamnya disebutkan bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka buktikan betul-betul Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi mereka tidak mau beriman. Kenapa? Iri. Mereka sudah berkali-kali mencoba membuktikan ini Nabi palsu atau Nabi asli. Contohnya kemarin yang saya ceritakan, wanita Yahudi masak daging kambing, disisipi di situ dikasih racun. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah ketahuan dipanggil oleh Nabi, ditanya, kalian kasih racun? Iya. Apa tujuannya? Kalau kamu Nabi palsu, kamu mati. Tapi kalau kamu tidak Nabi palsu, kalau kamu Nabi asli, tidak bakal madarat apabila kami racuni. Nah, maka mereka kemudian meracuni tersebut. Terbukti Nabi enggak wafat, berarti kan Nabi asli. Tapi tetap saja mereka kafir, tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malah pilih kafir pada keyakinan mereka dulu. Nah, ini berarti hasadan, iri. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran, iri itu adalah penyakit orang-orang Yahudi. Maka umat Islam haram iri. Kalau kita iri terhadap sesama muslim, terhadap makhluk-makhluk Allah yang diberi karunia oleh Allah yang lebih daripada kita, berarti kita terjangkiti penyakit Yahudi. Nabi SAW bersabda tentang penyakit iri ini. Beliau mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam qablakum, telah merembet kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa penyakitnya? Al-hasadu, iri, wal baghdha, dan benci. Hiyal haliqah, itu adalah menggundul, haliqatuddin, menggundul agamamu. Jadi agamanya jadi ludes gara-gara apa? Iri ini. La haliqatus sya'r, bukan menggundul rambut, tapi menggundul agama. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak bakal kalian masuk jannah sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, tidak sempurna iman sampai kalian saling cinta sesama muslim. Afala unabbi'ukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, mau enggak saya beritahu kalian, kalau kalian melakukannya kalian akan jadi saling cinta. Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka ini ajaran dari Nabi kepada kita. Umat Islam, sesama umat Islam ketemu salam. Kalau tidak mau jawab salam, yang dosa adalah yang tidak jawab. Sementara kita yang mengucapkan salam sudah mendapatkan pahala dari ucapan salam tersebut. Nah, ini adalah ajaran Nabi supaya menghilangkan hasad dalam hati-hati kita. Termasuk juga ajaran Nabi untuk menghilangkan hasad dalam hati kita adalah beliau menyuruh kita, meskipun ini perintahnya tidak wajib ya, beliau mengatakan, ala ukhbirukum bima yudhibu wahras sadr, maukah saya kabarkan kepada kalian sesuatu yang bisa melenyapkan penyakit hati,
Shaumu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Jadi puasa 3 hari tiap bulan bisa membersihkan hati kita. Puasa ini bukan puasa Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid itu kan tanggal 13, 14, 15. Ini pokoknya 3 hari bebas. Tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21 boleh. Tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30 boleh. Yang penting 3 hari dalam setiap bulannya. Ini bisa membersihkan hati kita. Allah mengatakan fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maafkan mereka sampai Allah mendatangkan perintah baru. Ini para ulama mengatakan ayatnya juga sudah mansukh. Ayat ini turun sebelum adanya perintah perang terhadap orang-orang kafir. Jadi awal-awal Islam para sahabat disuruh sabar. Kalau mereka itu mengganggu kalian, berusaha untuk memurtadkan kalian, udah nggak usah digubris, nggak usah direken, biarkan, pokoknya terus menjalankan Islam. Nanti lama-lama mereka akan lelah sendiri mengganggu umat Islam karena tidak berhasil memurtadkan umat Islam. Ini perintah sebelum adanya perintah perang. Nah, setelah adanya perintah perang, setiap kali ada orang kafir ganggu, balasannya pedang nih sekarang. Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini kemudian menurunkan ayat yang lain. Apa ayat Allah? Allah mengatakan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mau beragama dengan agama yang benar, baik itu dari kalangan ahli kitab maupun yang lain. Kalau dalam ayat ini dari kalangan ahli kitab, sampai mereka mendatangkan jizyah dari tangan mereka dan mereka dalam keadaan rendah. Nah, ini perintah yang menghapus ayat yang tadi, fa'fu wasfahu, maafkan, tidak usah gubris mereka. Ini adalah sudah dihapus perintah ini. Zaman dulu disuruh memaafkan, tidak boleh memerangi, tetapi kemudian Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, wa ma tuqaddimu, dan apapun yang kalian dahulukan, maksudnya kalian amalkan, li anfusikum, untuk diri-diri kalian, min khairin, dari kebaikan apapun, tajiduhu, kalian akan mendapatkannya, indallah, di hadapan Allah, maksudnya mendapatkan pahalanya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian amalkan, basirun, maha melihat. Jadi setelah Allah memerintahkan kita untuk fa'fu wasfahu, memaafkan orang-orang kafir alias tidak usah menggubris mereka, tidak usah memerangi mereka, maka Allah kemudian memerintahkan apa yang harus kita amalkan. Yang harus kita amalkan adalah amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat, apapun kebaikan kalian amalkan, kalian dapatkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, coba perhatikan ayat ini. Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, digandengkan ini. Salat, zakat gandeng. Karena itu para ulama ngambil kesimpulan, ini sesuatu yang digandengkan oleh Allah, nggak boleh dipisah-pisah. Siapa yang ngambil satu tidak diterima oleh Allah. Saya maunya salat, zakat saya nggak mau, tidak diterima oleh Allah salatmu, ora kacek. Saya maunya zakat, salat saya nggak mau, karena salat setiap hari 5 kali, malas saya. Kalau zakat setiap tahun sekali saya mau, nggak ada masalah, nggak diterima oleh Allah. Ini dua-duanya digandengkan oleh Allah sehingga jangan dipisah-pisahkan. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama. Ini saya dapatkan dari kitab Tanbihul Ghafilin. Dan ini sudah pernah saya ceramahkan di masjid ini pada waktu khutbah Jumat. Thalathu ayatin, ada 3 ayat, nazalat makrunatan, yang turun dalam kondisi digandengkan, bithalathin, dengan 3 yang lain. La yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah tidak bakal menerima salah satunya kecuali disertai dengan gandengannya. Awwaluha, yang pertama, qauluhu ta'ala, kalam Allah ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, bayarkan zakat. Faman shalla, siapapun yang mau salat, walam yu'addiz zakah, enggak mau bayar zakat, lam tuqbal minhu shalah, salatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah digandengkan oleh Allah malah kamu pisah-pisah. Ini sama dengan orang yang mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lain. Itu balasannya sama dengan kafir total.
Yang kedua, kalam Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Faman ata'allah, siapa yang mau taat Allah, walam yuti'ir rasul, tapi enggak mau taat kepada Rasul, lam yuqbal minhu, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Nasrani yang mereka rajin ibadah di gereja-gereja mereka, taat Allah, ibadah kepada Allah, tapi tidak mau taat Rasul, tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Ora kacek, enggak diterima. Kamu hanya nyembah Allah tapi enggak mau taat Nabi, sama aja, enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasalits, adapun ayat yang ketiga, anishkurli wali walidayk, syukurlah kepadaku, kepada Allah dan juga kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallah, siapa yang syukurnya hanya kepada Allah, walam yashkur li walidayh, tapi enggak mau terima kasih kepada orang tuanya, lam yuqbal minhu, syukurnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah digandengkan oleh Allah. Sekali lagi, aqimus shalah wa atuz zakah, salat sama zakat digandengkan oleh Allah. Ati Allah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian usykurli wali walidayk, berterima kasih kepada Allah juga kepada kedua orang tua kita. Tapi kembali ke sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqalu, dan mereka orang-orang ahli kitab mengatakan la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk jannah illa kecuali man kana, orang yang adalah dia itu hudan Yahudi, au nasara, atau Nasrani. Tilka amanihim atau tilka amaniyuhum, dua qiraah. Itu adalah angan-angan mereka, angan-angan kosong, angan-angan bohong. Kul, katakanlah, hatu, datangkanlah, burhanakum, bukti kalian, dalil kalian, in kuntum, jika adalah kalian itu shadiqin, orang-orang yang jujur di dalam perkataannya. Maksud ayat ini adalah orang Yahudi mengklaim yang bisa masuk surga Yahudi tok, Nasrani nggak bisa, Muslim nggak bisa. Demikian juga orang Nasrani, mereka mengklaim yang bisa masuk surga hanya Nasrani tok, Yahudi nggak bakal masuk surga, Muslim juga nggak bakal masuk surga. Semua perkataan dibantah oleh Allah. Tilka amanihim, itu angan kosong mereka, ya. Jadi hanya angan-angan, tidak ada dalil. Adapun yang pakai dalil, maka harus menyebutkan dalilnya. Ternyata mereka sejak turun ayat ini, hatu burhanakum, sampai hari ini mereka tidak bisa menampilkan dalil mereka bahwasanya Yahudi adalah khusus masuk jannah, Nasrani adalah khusus masuk jannah, nggak ada. Karena itu sampai hari ini tantangan dari Allah belum bisa mereka jawab. Apa jawaban kalian? Mana buktinya? Mana ayat sucinya yang mengatakan bahwa yang bisa masuk surga adalah Yahudi Nasrani? Nggak ada. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ini sumpah dengan nama Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentang saya seorang pun dari umat ini, la yahudiyun wala nasrani, tidak Yahudi tidak Nasrani, sama aja. Thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, dia mati dalam keadaan belum menerima risalah yang saya bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Sangat jelas Yahudi Nasrani mereka harus ikut Nabi Muhammad SAW kalau memang mereka ingin masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah disuruh menyampaikan, siapa yang berhak masuk jannah? Allah mengatakan, bala, ya, man aslama, siapapun yang dia itu menyerahkan atau memasrahkan wajahnya lillahi, kepada Allah, wahwa, dan dia itu muhsinun, berbuat baik, falahu, maka bagi dia ajruhu, pahalanya, indallah, inda rabbih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabbnya. Wala khaufa alaihim atau wala khaufun alaihim, dan tidak ada takut atas mereka di akhirat kelak, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka itu sedih di akhirat kelak. Jadi ringkasnya, yang bisa masuk jannah bukanlah orang Yahudi atau orang Nasrani atau siapapun juga, tapi yang bisa masuk jannah adalah man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, orang yang menyerahkan diri wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik. Apa maksudnya, Pak? Menyerahkan wajahnya kepada Allah. Apakah wajah kita ini kita potong, kita krekek begini, kemudian kita kirim ke langit? Bukan seperti itu. Nah, maka untuk memahami kalimat-kalimat Quran ini kadang-kadang kita perlu penjelasan para ulama. Kadang kalau diterjemahkan per kata susah dipahami. Aslama, menyerahkan, memasrahkan.
wajahu wajahnya, lillah kepada Allah. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan yang dimaksud aslama wajahu lillah adalah akhlasa dinahu lillah. Dia mengikhlaskan agamanya, mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat harus ikhlas, zakat harus ikhlas, puasa harus ikhlas, mengajar harus ikhlas, belajar harus ikhlas, membaca Quran harus ikhlas, apapun amalan harus ikhlas. Itu ringkasnya. Okay? Jadi aslama wajahu lillah, ikhlasul amal, ikhlas karena Allah dalam beramal. Yang dimaksud wa huwa muhsin, dia berbuat baik, maksudnya adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi dalam beramal. Karena itulah Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan amal tidak bakal diterima oleh Allah, amal tidak bakal menyebabkan masuk surga kecuali memenuhi dua syarat. Syarat pertama harus ikhlas, syarat kedua harus sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak memenuhi dua syarat ini, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Muslim, sama aja. Okay? Ibnu Katsir kemudian mencontohkan rohib-rohib Nasrani yang mereka rajin ibadah dalam gereja-gereja mereka. Mungkin ikhlas hatinya, saya betul-betul ikhlas pengen pahala dari Allah, tetapi amalan mereka tidak bakal diterima oleh Allah, tidak bakal membuat masuk surga. Kenapa? Tidak memenuhi syarat kedua. Syaratnya yang kedua adalah muhsin, harus berbuat baik, yaitu ibadahnya sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka ibadahnya tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad, tapi sesuai dengan kitab yang sudah nggak dipakai lagi, yaitu kitab Taurat atau kitab Injil. Nggak ada gunanya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang kepada apapun yang sudah mereka dulu amalkan, maka kami jadikan amalan mereka haba'an, debu manthura yang bertebaran, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah, tusla naron hamiyah, dua qiraah. Mereka sudah beramal lelah, tetapi nanti akan dimasukkan dalam neraka yang sangat-sangat panas, tusqa min ainin aniyah, diberi minuman yang sangat-sangat panas. Ini adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir. Demikian juga orang-orang yang semisal mereka. Mereka sudah beramal lelah di dunia ini, tapi nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Tidak memenuhi dua syarat tadi. Karena itu, marilah kalau kita beramal, kita ulangi ayat ini. Kita harus aslama wajahu lillah, harus ikhlas, ini syarat yang pertama. Harus muhsin, harus sesuai dengan ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, tidak diterima oleh Allah. Itu namanya bid'ah. Siapapun yang sudah sesuai dengan ajaran Nabi tetapi tidak ikhlas, itu tidak diterima oleh Allah. Itu namanya riya, itu namanya munafik, seperti itu. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Mudah-mudahan amal kita diperbaiki oleh Allah dan diterima oleh Allah, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Benarnya